ngelak gitu. Jadi Mas Bram banyak dengan kebenaran pernyataan status anggota partai itu banyak sekali, hampir di 8 kecamatan ya. Dengan anggota tersebut, kalau masyarakat ini atau anggota ini mau menandatangani surat pernyataan sudah tidak memenuhi syarat, iya. Tidak langsung coret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya masih ada di KPU bersama Komisioner KPU Kota Cilegon, Bu Eli Jumaili. Iya, selamat sore, Mas. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan masih Verfak ya. Iya. Verfak partai politik. Bu Eli akan ngobrol-ngobrol nih. Kisah, mungkin bukan kisah ya, apa ya? Lebih pengalaman di lapangan menemukan hal-hal yang pastinya unik deh buat diceritakan. Betul. Banyak peristiwa gitu, banyak hal-hal ya yang terjadi. Banyak hal-hal yang bisa diceritakan. Nah, ada nggak Bu? Ini kan udah hampir selesai. Iya. Udah hampir selesai Verfak. Berarti sudah berapa persen itu, Bu? Dari sekian banyak orang anggota partai politik ya, anggota partai politik yang ditemuin dan untuk mencocokkan data ini benar atau enggak gitu? Iya. Jadi KPU sudah melaksanakan lebih dari 12 hari ya. Kita mulai dari tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 29 Oktober itu sudah selesai semua 100%. Kita lakukan verifikasi faktual terhadap 2.186 data anggota. 2.000 lumayan banyak. Ya, iya, dari 9 partai politik yang masuk dalam data sampel gitu ya, data sampel yang harus diverifikasi. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual terhadap anggota yang tidak bisa ditemui, yang kemudian dikumpulkan oleh partai politik di kantor partai. Oh, ada alternatif? Iya, ada tahap keduanya. Tahap kedua setelah dikunjungi di rumah ternyata tidak bisa ditemui, kemudian bisa melalui partai politik. Iya, dengan cara dihadirkan atau dikumpulkan oleh partai politik di kantor partai, gitu. Nah, ini sudah kita lakukan ya dari hari Sabtu tanggal 29, 30, kemudian 31 hari ini, bahkan mungkin besok lusa juga nanti ada lagi jadwal yang akan kita lakukan. Itu tadi tuh masuk dalam tahap kedua ya, tahap verifikasi faktual di kantor partai dan tahap ketiganya melalui video call gitu. Canggih juga ya. Biar nggak capek-capek kan udahlah aja video call. Mungkin ada yang masih kerja kan, mengikuti shiftnya gitu. Ketika datang ternyata masih kerja, berarti masih bisa video call. Iya, jadi video call ini diperuntukkan bagi anggota partai yang ketika dikumpulkan di kantor partai dia tidak bisa hadir juga ya, karena masih bekerja, karena atau misalkan sakit dirawat, atau karena di luar kota atau tidak berada di tempat begitu ya, maka dapat dilakukan dengan metode ketiga itu melalui feed call. Nah, feed call ini sebetulnya sama saja sih proses verifikasi faktualnya, di mana KPU dapat bertatap muka ya, bertatap muka, berwawancara atau bertanya jawab gitu dengan anggota yang bersangkutan gitu. Hanya tidak bertemu langsung saja gitu. Jadi menggunakan teknologi gitu ya. Ya, kenapa nggak semuanya video call aja sih, Bu, biar enak gitu, Bu? Ini malah jadi alternatif ketiga gitu. Iya. Jadi secara ketentuan yang diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2024 tentang verifikasi faktual ya, di situ diatur memang harus berurutan dilakukan. Pertama ya urutan pertama metodenya adalah dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota gitu. Jadi dari 2.186 itu harus kita datangi door to door, satu persatu. Bertemu tidak bertemu itu tetap harus kita datangi. Nah, kemudian yang metode keduanya, ketika anggota ini tidak bisa kita temui di rumahnya atau di tempat tinggalnya, nah itu masuk
gitu, ketentuan untuk bisa dihadirkan atau dikumpulkan di kantor partai. Nah itu juga tidak bisa, ya kemudian baru dilakukan fit call. Jadi urutnya itu tidak boleh acak dilakukan ya. Jadi harus secara berurutan gitu. Nah apa namanya, KPU yang melaksanakan itu semua sesuai dengan ketentuan tadi, jadi secara berurutan gitu. Jadi tetap ya harus ada validasi. Iya. Salah satunya ini bener rumahnya di sini gitu. Iya, betul. Jadi ketika dikumpulkan di kantor partai ini, yang bersangkutan memang sudah pernah kita datangi dan benar ketika didatangi orangnya tidak bertemu atau tidak bisa ditemukan ya, alamat tidak ditemukan, atau kemudian orangnya juga tidak bisa kita temui gitu. Ada anggota fiktif nggak sih Bu? Ketika datang, ternyata nggak ada gitu orangnya, atau apa gitu? Jadi kalau anggota, kasus yang terjadi ya, yang banyak kita temukan di lapangan itu, pertama ya alamat yang kita tidak temukan. Alamat yang sulit kita menemukannya ya, karena di dalam data sipolnya itu kan tidak lengkap ya, tidak hanya misalnya seperti alamat lingkungan, disebutkan hanya lingkungan gitu, lingkungan pegantungan gitu. Hanya itu saja, tidak ada RT RW, tidak ada nomor rumah gitu. Jadi kita harus membuka sipol lagi ya, mencari data KTP-nya, alamat lengkapnya di mana gitu kan. Nah terus yang kedua, kasus yang banyak ya tadi itu memang kita banyak menemukan data anggota yang bersangkutan itu tidak berada di tempat gitu, tidak berada di rumahnya ya, karena bekerja tadi ya, bekerja mungkin pergi dan sebagainya. Nah sampai sejauh ini kami belum menemukan ya data yang fiktif, karena yang kita temukan ya semua sudah ada pengaturannya di PKPU, termasuk data anggota yang kita temukan sudah meninggal. Jadi meninggalnya sudah 2 tahun yang lalu, misalnya 3 tahun yang lalu, ternyata masuk di dalam data anggota partai. Belum sempat terhapus. Iya, belum melaporkan. Belum dilaporkan. Sehingga secara ketentuan bagi anggota yang kita temukan dia meninggal sebelum masa pendaftaran ya. Masa pendaftaran itu kan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022. Jadi kalau misalnya meninggalnya di bawah bulan Agustus itu, apalagi 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, Januari 2022 saja, itu sudah kita nyatakan dia tidak memenuhi syarat atau TNS gitu. Nah itu, untuk wilayah Cilegon masih aman lah, karena kan paling daerah pinggiran yang di perbukitan, nggak terlalu banyak tantangan kalau untuk kondisi kota Cilegon gitu. Iya. Memang kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain ya, demografinya Cilegon tidak terlalu sulit ya, dibandingkan misalkan dengan Pandeglang, Lebak begitu. Jauh-jauh mereka. Jauh-jauh dan mungkin nyebrang pulau gitu kan, seperti sekarang juga ada yang nyebrang pulau. Tapi kita juga ada juga wilayah gunung yang tidak bisa kita bawa kendaraan ke atas gitu ya, kayak Gunung Batur. Gunung Batur, Cipala gitu ya. Cipala juga walaupun bisa ada kendaraan, kita kesulitan gitu tuh karena tidak terbiasa ya. Iya gitu. Benar. Saya aja ngeri Bu kalau ke sana. Masih mendingan ngojek. Iya, jadi harus ngojek. Ya itu saja sih mungkin ya yang jadi kendala kita di lapangan ya gitu. Berarti udah mencapai 100% untuk verifikasi atau hasilnya seperti apa Bu? Jadi kalau yang perpak ini sudah 100%, tetapi yang data anggota yang masih dikumpulkan ya, iya data anggota yang masih dikumpulkan di kantor partai ini masih sekitar 60%-an ya, yang belum dihadirkan oleh partai politik gitu. Jadi semua yang terdaftar sebagai anggota partai politik masih ada sisa sekitar 60%. Masih tinggi itu Bu? Iya, masih tinggi untuk yang di tahap metode kedua, yang untuk dihadirkan. Jadi masih ada kesempatan bagi partai politik ya untuk menghadirkan atau mengumpulkan anggotanya yang tidak bisa ditemui di tahap pertama. Nah itu kan juga untuk memenuhi ya syarat minimal
persyaratan untuk bisa terpenuhi di Kota Cilegon kan gitu. Gitu. Apalagi kan kalau di KPU Cilegon belum bisa mengeluarkan rilis lolos atau enggak. Iya, gitu. lolos atau tidak gitu. Tapi kan dari support data ini nih penting banget kan Bu. Ya. Satu orang pun akan menyelamatkan partainya. Iya, betul. Jadi kan data sampel ini kan berdasarkan metode Crazy Morgan ini bisa 1:4 gitu. Nah itu. Jadi MS1 bisa berbanding sama dengan 4 anggota yang MS. Sekitar segitu ya. Dari kalau partai-partai baru itu gampang nggak sih Bu untuk nemuin orang-orangnya, kan mengingat partainya baru, tentu saja kan kepengurusannya juga akan baru gitu. Iya. Daripada partai yang udah lama ya. Iya. Sebetulnya kalau hampir semua ya, hampir semua partai, tidak hanya partai baru, hampir semua partai yang 9 partai yang kita perpak ini kita semua kesulitan menemukan alamat anggota. Sama aja, partai lama sama partai baru. Ya, seperti misalkan Perindo, Hanura juga kan sudah pernah ya di tahun 2019 ya di verifikasi partai. Sama saja. Jadi karena alamat yang di inputnya itu tidak ditulis secara lengkap. Bahkan kita sudah koordinasi misalkan dengan RT, tanya RT-nya, tanya sekitar gitu ya, masyarakat sekitar itu juga kadang tidak ada yang tahu gitu. Waduh, jangan-jangan alamat palsu. Karena itu ada tahap kedua itu, ketika tidak ditemukan atau alamat tidak bisa ditemukan juga, orang yang tidak bisa ditemui, maka masuk metode kedua, yaitu partai politik yang harus menghadirkan gitu. Karena kan anggota mereka ya, gitu, partai politik yang tahu konstituennya ya, anggotanya di mana gitu. Berarti partai politik juga harus kooperatif ya Bu ya? Iya. Karena kan ini juga kan untuk dia juga, untuk partai politiknya untuk partai ini politiknya, gitu. Semakin banyak anggota yang di verfak, semakin besar dukungan. Iya. Semakin berpeluang untuk memenuhi syaratnya. Nah, memenuhi gitu syarat. Kan? Jangan sampai kan ada partai politik yang sudah mengusung bakal calon gitu. Bakal calon di pusatnya atau di presiden lah, kan udah rame itu. Malah tidak sulit kan untuk mendata anggota-anggota partai di daerahnya kan. Kasihan gitu. Iya, betul. Ya, apalagi kan harus terpenuhi secara nasional ya. Jadi data verifikasi keanggotaan partai politik itu ya agar lolos sebagai peserta pemilu ya harus terpenuhi secara nasional di provinsi 75%. 75%. Ya, kemudian di kabupaten kota 50%. Artinya kalau di 75% ini ya harus MS tuh atau harus memenuhi syarat data anggota di minimal 6 kabupaten kota. 6 kabupaten kota. Di Banten kan ada 8. Banten ada 8. 75% kan 6 kabupaten kota. Jadi harus terpenuhi atau memenuhi syarat di 6 kabupaten kota. Kemudian kalau di tingkat kabupaten kotanya karena ketentuannya 50%, maka harus MS ya, harus memenuhi syarat data keanggotaannya di 4 kecamatan. 4 kecamatan dari 8 karena dari 8 kecamatan. Jadi 4 kecamatan harus memenuhi syarat. Nah, itu. Nah, se-Indonesia ya harus semua. Harus semua. Ya, jadi Cilegon ya hanya bagian kecil dari memenuhi syaratnya partai politik untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, itu. Gitu. Hanya bagian kecil. Sahabat Wilip Online, ini menarik banget obrolan karena apa? Ya, Bu Eli kan langsung ketemu masyarakat langsung, bagaimana respon masyarakat Kota Cilegon ketika didatangi sama petugas gitu. Iya, betul. Nah, pada saat didatangi Bu, ada nggak sih? Secara data kan ada, terus ketika ditemuin orangnya ada, tapi ketika ditanya-tanya atau bener nggak sih menjadi anggota partai politik tapi dia mengelak gitu Bu, merasa dirinya tidak gitu, tidak pernah mendaftarkan diri menjadi salah satu anggota partai politik. Iya,
Jadi Mas Bram, banyak kasus yang kita temukan. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi ketika teman-teman petugas kita dari KPU ini melakukan perpak, ya ada juga anggota partai yang ketika kita tanya terkait dengan kebenaran pernyataan status anggota partai itu menyatakan bahwa saya tidak pernah mendaftar gitu ya sebagai anggota partai dimaksud, atau tidak pernah tahu menahu, kemudian tiba-tiba diverifikasi faktual sebagai anggota partai. Nah, itu banyak sekali, hampir di 8 kecamatan ya. Nah, kita kan perpaknya di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Jadi ada banyak yang kita temukan. Karena itu secara ketentuan bagi kasus ini ya diterapkan dengan anggota tersebut menandatangani surat pernyataan. Jadi ketika dia menyatakan bahwa saya bukan anggota partai, nah petugas kami nanti menyodorkan surat pernyataan bukan sebagai anggota partai dimaksud. Gitu. Nah kalau masyarakat ini atau anggota ini mau menandatangani surat pernyataan bukan sebagai anggota partai, maka statusnya kita terapkan dia tidak memenuhi syarat. Nah, dengan demikian nanti akan dicoret ya, akan dicoret dari Sipol. Jadi dia sudah TMS gitu, sudah tidak memenuhi syarat, iya. Tidak langsung coret. Iya. Jadi cukup begitu. Walaupun misalnya kadang-kadang kita juga ngalamin ada yang marah ya, gitu kan, marah kepada kita karena merasa namanya dicatut gitu. Ya KPU kan tidak, di dalam per-KPU ini tidak mengatur terkait dengan pencatutan nama gitu ya, bagaimana tindak lanjutnya gitu tuh. Jadi di per-KPU hanya diatur ya kalau Anda tidak merasa bukan sebagai anggota partai, maka tanda tanganilah surat pernyataan bukan sebagai anggota partai itu. Iya. Gitu. Simple ya. Simple. Nah, kalau tidak tanda tangan, maka kita akan TMS-kan atau status Anda sebagai anggota partai itu tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau misalnya saudara tidak mau menandatangani surat pernyataan, hanya bicara saja saya bukan anggota partai, tapi tidak mau tanda tangan surat pernyataan, maka statusnya itu tetap diterapkan MS. Apa tuh? Memenuhi syarat bagi partai itu. Nah itu kan kerugian kan? Iya. Kerugian pada dirinya. Buat anggota tersebut. Gitu. Kalau dia tidak mau tanda tangan surat pernyataan, maka statusnya dia tetap menjadi anggota partai dimaksud. Nah gitu. Jadi kalau mengelak tidak mau menandatangani surat pernyataan dianggap memenuhi syarat. Tapi kalau merasa dirinya dicatut namanya ya harus menandatangani surat pernyataan biar gugur. Biar gugur, biar statusnya kami nyatakan dia tidak memenuhi syarat. Jadi data anggota tersebut tidak memenuhi syarat atas partai dimaksud gitu. Nah itu makanya kan kita juga harus lebih aktif ya, lebih tahu kalau merasa tidak daftar ya udah tinggal bikin surat tanda tangan sudah ada suratnya, ada formulirnya, tinggal tanda tangan. Karena kan kalau cuman ngoceh-ngoceh, justru khawatirnya merugikan diri sendiri. Kan kalau mau daftar CPNS nggak bisa ya, begitu. Atau P3K gitu. Karena kan bagi KPU harus ada bukti administrasi yang menyatakan dia anggota partai atau bukan anggota partai, gitu. Jadi kalau dia anggota partai, ya tanda tangan di lembar kerja kita bahwa benar anggota partai. Tetapi kalau bukan anggota partai juga sudah ada buktinya, gitu. Tadi itu dengan menandatangani surat pernyataan bukan anggota partai. Nah kalau setelah menandatangani surat pernyataan bukan anggota partai, nanti di Sipol otomatis akan hilang atau nggak, Bu? Pertama statusnya kita TMS-kan, ya. Nah di TMS-kan ini artinya nanti dia tidak kita rekap sebagai data anggota yang terpenuhi, gitu. Nah apakah di Sipol itu mungkin dihapus, kita nanti belum tahu ya di Sipol kemungkinan, karena kan tetapi statusnya dia sudah TMS saja, artinya sudah bukan anggota partai aja, begitu. Tidak memenuhi syarat ya udah sebagai anggota partai, jadi bukan anggota partai saja begitu. Siap. Terakhir Bu, kamu udah dikasih kode terus soalnya. Statement closing Bu dari Ibu nih terkait ya obrolan kita pada hari ini.
Jadi alhamdulillah verifikasi faktual yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Cilegon ini sudah hampir rampung ya, hampir selesai kita laksanakan ya, terakhir di tanggal 4 November 2024 dan kami sangat berterima kasih ya atas support masyarakat yang sudah membantu petugas kita, petugas KPU dalam memberikan informasi gitu ya terkait dengan keberadaan alamat data anggota yang dimaksud. Dan tentu di tahapan verifikasi faktual selanjutnya ini kami berharap partai politik juga dapat menggunakan ya metode kedua, yaitu tahap untuk dikumpulkan di kantor partai. Ini bisa dipergunakan oleh partai dengan sebaik-baiknya sampai dengan tanggal 4 November 2022. Nah, itu saja. Terima kasih, Mas. Asik juga nih obrolan pada hari ini, tapi karena waktu juga. Iya, Bu. gitu. Terima kasih Bu Eli sudah berbincang-bincang, jadi lebih tahu nih, oh ternyata gini ya Fairfax ya. Iya, ternyata prosesnya panjang. Prosesnya panjang banget, banyak prosedur yang harus dilalui juga. Iya, gitu. betul. Baik sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.